apa yang Tuhan sanggup kerjakan lewat tangan kita adalah jauh lebih penting daripada apa yang ada di tangan kita. Wah, ini ada bibit iri hati nih. Bagaimana langkah awal supaya arahnya ke positif, Esther? Arahnya ke tadi ya, memacu diri, bukan arahnya untuk menjatuhkan atau ngerasain. Iri deh saya sama suaranya Jonathan, enak banget suaranya ya. Enggak lah. Lancar kayak pembawa berita. Saya yang iri sama suaranya Nathan. Apa sih jadi iri-irian? Kalau ditaruh di radio malam hari gitu ya, wah orang-orang pasti seneng tak. Kalau ditaruh Sobat Rida, nggak disuruh siaran loh. Kalau ditaruh aja. Tadi Jonathan bilang kalau ditaruh ya. Tapi topik kita hari ini gak jauh-jauh dari yang namanya iri hati. Karena saya iri makanya saya berjuang. Jadi berjuangnya itu sumbernya karena iri. Iya. Aku akan buktikan padamu. Kakanda. Kenapa jadi sinetron? Jadi kan ada yang pengen dibuktikan gitu. Kayak di film-film, kayak di sinetron-sinetron gitu ya. Aku akan bisa lebih baik daripada kamu. Gitu. Ada ketawanya. Kalau sinetron kan gitu ya. Ini iri hati yang benar atau enggak? Iya. Kita ingin tanya itu ya sebenarnya. Hari ini kita mau bicara sama siapa, Cu? Kita akan bicara bersama Pastor Sandy Putra Noverdi dari Gereja Tiberias. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Sandy. Halo. Shalom Pastor Sandy. Halo. Shalom Nathan, Jonathan, Terima sobat Pastor kasih. Rida semua. Apa kabar? Mantap. Luar biasa. Makasih Pastor Sandy sudah join. Bagaimana kabarnya Pastor? Baik? Baik dong, Puji sehat-sehat Tuhan. semua. Puji Tuhan. Wah, ada yang rindu karena bulan lalu ya kita ngobrol sama Pastor Sandy, atensinya lumayan baik juga ya. Iya. Diundang lagi lah hari ini kita akan ngobrol tentang iri hati, Pastor ya. Iri hati kita bahas untuk sebabnya dulu deh, Pastor ya. Iri hati ini muncul karena kurang bersyukur, yes or no? Iri hati muncul karena kurang bersyukur. Saya setuju ya dengan apa yang Nathan bilang. Memang orang yang kurang bersyukur pasti akan mudah untuk menjadi iri hati sama orang lain. Kenapa? Karena dia selalu melihat bahwa apa yang orang lain punya lebih banyak daripada dia. Apa yang orang lain miliki lebih, sedangkan apa yang dia miliki kurang. Mungkin aku pakai kata kuncinya itu fokus ya. Fokus gitu. Dalam arti gini, orang yang fokusnya sama kelebihan orang lain, akhirnya akan melihat selalu kurang dalam dirinya. Gitu. Tetapi orang kalau fokusnya sama kelebihan diri sendiri atau kepuasan diri sendiri, dia nggak akan terganggu sama kelebihan lain. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau kita hari-hari ini belajar untuk kita fokus sama apa yang sebenarnya kita miliki, apa yang kita punya, gitu ya, melebihi apa yang orang lain miliki hari-hari ini, kita akan cenderung akan lebih mudah bersyukur, akan lebih mudah untuk enjoy life gitu. Kita akan lebih secure hidupnya. Benar. Apalagi kan kalau hari ini kita lihat zaman sekarang kan zaman sosial media kan. Sosial media kan lagi happening banget. Kita lihat Instagram aja udah tahu kehidupan orang lain gitu. Bahkan tadi Nathan juga ngomong kayak di sinetron-sinetron gitu. Iya benar. Berjuang untuk membuktikan sama orang lain dan lain sebagainya gitu kan. Benar. Kenapa kita di sosial media sekarang ini gampang banget lihat kesuksesan orang lain gitu. Benar, setuju. Lihat orang lain lebih sukses, orang lain mobilnya baru, liburan terus. Betul. Iya. Siapa yang liburan? Terus kita ngeliat diri kita kurang gitu. Kita ngeliat mereka, wah dia pakai baju slim fit, aku slim fat gitu. Kenapa bicara ke situ? Nggak apa-apa bercanda, Pastor. Iya. Kalau kita kayaknya fast fit ya, Pastor. Jadi sosial media ini memunculkan potensi yang lebih besar untuk bahkan termasuk anak-anak Tuhan untuk iri hati ya, Pastor Sandy ya, betul ya? Iya, setuju. Kalau zaman dulu kan susah ya untuk ngelihat kehidupan orang lain gitu. Paling ngeliatin tetangga ya, Pastor. Iya, tetangga bener. Ngeliatnya cuma rumput doang lagi. Iya, rumput tetangga. Nyanyi dong, Pastor. Itu selimut, Pak. Oh iya, selimut, maaf. Jadi itu ya Sobat Rida, zaman now itu makin besar potensinya untuk kita ini iri sebenarnya dari sosial media. Karena di sosial media faktanya memang nggak ada yang mau posting hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Jadi yang mau diposting pasti hal-hal yang bagus. Foto dari 100 foto cuman yang diposting 1 gitu kan. Rekaman Instastory dari puluhan yang diposting cuman 1 gitu-gitu. Yang terbaik pasti. Kalau kita salah mencerna, salah menerima, kita bisa iri. Ya kan? Tapi kalau sesuai topik yang Nathan berikan, Pastor Sandy,
kalau misalnya kita iri hati dan akhirnya kita berjuang menjadi lebih baik, iya. Itu ada nggak sih iri hati yang positif kayak gitu? Jujur loh, banyak orang yang cerita kayak gitu loh, Pastor. Walaupun nggak cerita di panggung ya. Kalau cerita di panggung kan kelihatan jelek dirinya. Iya. Tapi kan ada yang misalnya ngobrol intens gitu ya. Ya karena awalnya saya tertarik sama apa yang dipunya sama orang lain. Saya jealous gitu ya. sama dia. Tertarik sama yang apa dipunya orang lain. Itu sama dengan iri gak sih? Makanya. Nah ini kondisi seperti ini gimana, Pastor, menurut Pastor? Ya kalau kita gini ya, kalau kita fokus untuk membuktikan sama orang lain, menurutku itu salah banget sih. Salah banget, kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa berekspektasi bahwa dalam realita kehidupan kita ini kita akan selalu berhasil. Iya, benar. Contoh kayak gini, temenku berapa waktu yang lalu, ya, dia sekitar 2 tahun yang lalu, pokoknya sebelum pandemi deh. Yeah. Sebelum pandemi itu bisnisnya lagi oke-oke, bisnisnya lagi bagus banget. Dan aku pernah nanya gitu, apa sih tujuan kamu sampai kamu segitunya berbisnis? Dia sampai nggak tidur-tidur gitu. Kerjanya tuh kayak panjang hari dari pagi sampai malam gitu. Kerja terus ya. Bukan kipasin sate babi ya. Kenapa jadi sate? Kalau sate sepanjang hari, bisepnya besar, Pastor. Itu sampai stoknya habis aja. Oke, Pastor, silakan dilanjut. Pokoknya dia kerja terus gitu, mati-matian. Pokoknya dia bilang, aku kerja ini untuk untuk buktikan. Waduh. Dia ngomong buktikan ke orang-orang, keluarganya secara khusus, yang bilang kalau kamu tuh nggak mungkin berhasil. Gitu. Waduh. Kamu tuh gagal, ya kan? Pokoknya dia banyak banget dapat omongan itu, dan itu memicu dia untuk membuktikan sama orang lain. Okay. Tapi yang terjadi pandemi. Makanya aku bilang tadi, realita itu kita nggak bisa tebak gitu. Kalau kita hanya fokus untuk membuktikan sama orang lain, gimana nanti ketika realitanya merugikan kita, menghancurkan kita, akhirnya akan menjadi kekecewaan sih. Temanku sekarang gara-gara pandemi, ya hutang dia, malah bangkrut dan hutang gitu. Waduh. Karena fokusnya salah gitu, karena hanya untuk membuktikan sama orang lain. Iya. Kalau menurutku ya, untuk memicu awal it's okay lah. Oh, aku pengen berhasil, aku pengen nunjukin. Tapi untuk di awal nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Iya benar. Jadikan itu goal setting. Goalnya cuma satu. Menurutku ya, goalnya cuma memuliakan Tuhan sih, nggak ada yang lain. Iya betul. Kalau kamu lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, kamu bekerja sekarang ini. Ya dalam dunia kan pasti ada ups and down, pasti ada situasi yang gak enak. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, aku percaya setiap apa yang kita tabur di dalam Tuhan, kita akan menuai hasilnya berlipat kali ganda. Setuju. Jadi tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu momen saat Tuhan percayakan lebih kepada kita. Dan kalau kita ikut aja sih sama rencana Tuhan. Setuju. Jadi gak sulit sebenarnya. Baik, itu kuncinya ya. Emang betul ya. Jadi saya makin ngerti nih dari penjelasannya Pastor Sandy ya. Kalau di awal termotivasi kayak terpacu gitu ya karena keadaan orang lain, it's okay gitu ya. Tapi jangan dijadikan itu sebagai goal utama. Nanti kalau goal utamanya itu pas kenyataannya nggak sesuai, ntar kita memaksakan diri untuk saya harus terlihat nih di depan orang itu kan, karena kan saya udah komit nih, saya harus lebih baik daripada orang itu. Ntar usahanya tetap belum menghasilkan keuntungan, tapi kitanya gimana caranya untuk terlihat ya kan, terlihat terlihat lebih baik gitu ya. Tapi kalau visinya, tujuannya memuliakan Tuhan, apapun kondisinya kita tetap bisa kuat gitu ya. Nah ini kuncinya, Pastor. Kalau iri itu kan kayak tombol on off yang otomatis gitu ya. Pas lagi mood gak enak gitu ya, dek gitu. Wah, lihat orang lain, ini perasaan dulunya kurang cerdas di sekolah gitu ya, misalnya ya sobat. Tapi sekarang kok enak banget hidupnya ya gitu ya. Kan kayak tombol otomatis, walaupun sebenarnya nggak otomatis sih ya, kita yang ngatur diri kita sendiri. Nah kalau misalnya pas ngerasa wah ini ada bibit iri hati nih, bagaimana langkah awal supaya arahnya ke positif, Pastor? Arahnya ke tadi ya, memacu diri, bukan arahnya untuk menjatuhkan atau ngerasani dan lain sebagainya. Silakan, Pastor. Mungkin aku bisa buat ini ya, kasih ayat ya, dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Firman Tuhan ngomong kayak gini, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi ini ayat yang ditulis sama Daud, ya. Daud seorang muda, orang biasa gitu, tetapi dia punya satu pandangan yang jelas akan dirinya. Ya. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini bersyukur, ya. Walaupun mungkin aku dikejar-kejar Saul, walaupun aku mungkin mau dibunuh sama orang, tetapi kejadianku ini dahsyat, kejadianku ini ajaib. Wow. Ajaib yang kau buat, jiwaku ini benar-benar menyadarinya. Kata kuncinya di kalimat jiwaku menyadari. Jadi ketika mungkin ada rasa iri hati, mungkin merasa seperti kok dia lebih baik ya, kok dia bisa lebih bagus ya, kayak gitu. Kita harus tanamkan dalam jiwa kita. Kita harus sadar bahwa betapa unik, betapa berharga, betapa spesial jalan yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan kita. Yeah. Artinya semakin kita sadar identitas kita, akan semakin kita jauh dari kata iri hati, kayak gitu. Yeah. Nah, tapi ini balik lagi nih, ini bisa menarik lagi kita bahas kenapa? Karena sekalipun kita sudah menjaga hati kita nggak iri hati, tetapi perbandingan itu akan selalu ada di mana-mana. Ya kan, tadi kita di awal kan, sosial media aja bisa memicu kita untuk membanding-bandingkan. Benar. Ya kan, belum lagi ada orang lain yang membanding-bandingkan diri kita. Misalnya kita punya kakak, kita punya adik, orang ngomong, wah kakak kamu lebih baik, adik kamu lebih baik, juga banyak kayak gitu. Iya. Makanya ketika jiwa kita menyadari, kita mampu untuk mengerti bahwa apa sih yang Tuhan tanamkan buat kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya jiwa kita bisa menyadari? Oke. Kita bahas di sini. Dalam jiwa ada apa sih? Ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak gitu. Wow. Nah, pikiran kita nih harus laras sama Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita mau memiliki rasa percaya diri, nggak iri hati dengan orang lain, pastikan pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, gitu ya. Filipi 4 ayat 8 ngomong kayak gini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pastikan yang kita pikirkan hari-hari ini ya, supaya nggak terjebak dalam emosi iri hati atau perasaan iri hati adalah coba mulai pikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Maksudnya pikiran semuanya itu tuh seperti apa sih? Mulai belajar untuk mengerti dan memahami apa yang dikatakan firman Tuhan kepada kamu. Apa sih yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita, gitu ya. Dari Alkitab kita bisa dengar semua. Kita bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu ya, apa yang Tuhan katakan buat kehidupan kita. Nah, isi terus tuh pikiran itu. Sehingga pikiran kita bisa bisa gak punya ruang lagi untuk perkataan orang lain, untuk perbandingan yang orang tawarkan gitu. Soal orang tawarkan, kamu gak lebih baik dari si A, kamu gak lebih baik daripada si B. Kita akan lebih pede gitu. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan. Kita udah isi pikiran kita dengan firman-firman yang menguatkan kita semakin percaya diri. Gitu ya. Nah, setelah pikiran apa? Perasaan. Gitu ya. Perasaan itu kan urusannya hati. Betul. Nah, kalau menurutku secara pribadi ya, hati kita ini perlu dijaga. Supaya hati kita ini gak dimasukin sama emosi, terus nyinyir sama orang, gibah sama orang gitu kan. Orang kalau iri hati kan jatuhnya gibah gitu. Bener. Wah, dia itu gak lebih baik daripada aku sebenarnya. Kok dia dipromosiin sih? Dia itu loh, latar belakangnya gini dan sebagainya. Belum lagi ada orang yang menganggap gini, dia itu sukses karena privilege. Sadar gak? Banyak kayak gitu ya kan? Bener. Wah, dia tuh karena relasinya bagus, dia tuh karena punya teman-teman yang support, dia punya keluarga yang kaya. Aduh, gak akan ada habisnya gitu. Makanya kita perlu jaga hati kita, perasaan kita, supaya kita nggak terjerumus di situ. Kan firman Tuhan ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Salah satu caranya ya, yang aku pelajari untuk bisa jaga hatiku, adalah memilih inner circle. Memilih orang-orang. Ya, karena terkadang hati itu kan sensitif banget ya, sulit untuk jaganya. Kita sendiri pun kadang-kadang sulit menjaga hati gitu. Maka kita perlu orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik di sekeliling kita,
untuk bantu kita gitu. Bantu kita dalam hal apa sih? Memberikan perkataan yang positif, menguatkan kita, mendukung kita ketika kita lagi susah, membela kita, memberikan semangat bagi kita. Itu tuh dampaknya besar banget sih. Gitu. Kalau kita bisa punya komitmen hari ini untuk jaga perasaan kita. Wow. Nah, yang terakhir kehendak. Kan pikiran, perasaan. Nah, kehendak itu berbicara apa sih? Kehendak itu berbicara tentang tingkah laku kita. Apa yang kita bisa lakukan. Nah, hari ini kalau nggak mau terjebak dalam perasaan iri hati, ya mungkin cara yang paling sederhana adalah start with what you have. Mulai dari apa yang ada di tanganmu hari ini. Yeah. Terus kan bilang gini, iya tapi apa yang ku punya hari ini nggak sebanding, Pastor. Yang orang lain punya jauh lebih banyak gitu. Yang ku punya nih sedikit sekali. Dialah sukses karena yang dia punya banyak gitu. Nah, kalau kita cuma sibuk ngeliatin orang, sekali lagi kan kita nggak bakal bisa maju. Gitu. Maka kita harus start with what we have. Gitu. Ada satu quotes yang ngomong kayak gini. Apa yang Tuhan bisa lakukan lewat tangan kita adalah jauh lebih penting daripada apa yang ada di tangan kita. Wow. Sekali lagi ya, apa yang Tuhan sanggup kerjakan lewat tangan kita adalah jauh lebih penting daripada apa yang ada di tangan kita. Sekalipun di tangan kita nggak seberapa banyak, nggak seberapa tinggi nilainya, tetapi kalau ada tangan Tuhan di situ, itu bisa jadi lipat kali ganda. Wow. Itu bisa jadi pelipat gandaan yang gede banget gitu. Yes. Sama seperti 5 roti 2 ikan di tangan anak kecil, cuma 5 roti 2 ikan. Iya. Tapi ketika 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan, bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki gitu. Iya, 5.000 orang laki-laki dan 15.000 orang, mungkin banyak orang di situ, kita nggak tahu ya. Tapi itu dia. Makanya mulai hari ini kalau nggak mau terjebak di iri hati itu, pastikan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu selaras dengan pikiran Kristus, perasaan Kristus dan kehendaknya Kristus. Gitu. Yes. Jangan kecil hati dengan apa yang kita punya, karena kalau kita kerjakan dalam tangan Tuhan, wah itu lipat gandanya besar banget. Amin. Itu biasa. Itu sih. Lengkap nih 3 bagian terpenting dalam hidup kita. Pikiran, perasaan, dan kehendak harus bisa kita kendalikan begitu ya. Jangan sampai terinfluence sama hal-hal yang jelek, hal-hal yang bikin kita iri gitu ya. Saya jadi ingat Musa, apa yang ada pada tanganmu? Tongkat. Nah itu, cuman tongkat Sobat Raida. Tapi kan luar biasa dampaknya, betul ya Pastor Sandi ya. Wow. Ngomong sama Nathan setelah kemarin. Iya. Nathan, apa yang di tanganmu? Kipas Tusuk sate. Kipas dong. Tusuk ada di istri, saya kipas aja. Kalau saya ada duit, Pastor, gimana Pastor? Iya, duit ya. Kasih saya. Terima kasih. Iya. Ini penting banget ya. Poin ini yang wajib Anda dengarkan. Kalau misalnya nih, Anda, wah tadi poin yang pikiran apa ya? Yang perasaan apa ya? Langsung kunjungi YouTube kami di Bahtera Hidayah FM untuk catat. Ini hal penting dan saya diberkati. Semoga Anda juga diberkati ya. Topik kita hari ini adalah karena saya iri, makanya saya berjuang. Jadi motivasinya itu muncul karena awalnya ada rasa iri hati gitu ya. Nah terus ada orang yang bilang, berarti ini bermanfaat dong, berarti iri bener dong ya. Berarti gak masalah dong saya iri. Berarti saya gak masalah dong, saya mau iri terus. Hobinya iri hati. Tapi ingat ya, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa iri itu kayak satu bagian yang mendukung. Bisa saja ketika kita mau berjalan lebih cepat, berlari lebih kencang, tapi motivasi utamanya memuliakan Tuhan. Karena kalau apapun yang terjadi, kenyataan yang ada di depan mata, kalaupun gak sesuai dengan harapan kita tetap bisa memuliakan Tuhan, karena itu visi utamanya. Kesimpulan Pastor Sandy, kita masuk di sesi akhir. Iri hati menimbulkan satu semangat untuk bekerja lebih giat, belajar lebih kenceng. Iri hati ada juga Pastor. Sebelumnya saya masuk ke kesimpulannya, iri karena belum punya anak. Itu juga sulit loh ya. Iri karena belum sukses, solusinya kerja ya. Nah terus kalau iri belum punya anak, solusinya apa? Berusaha. Nah itu pasti ya kan, berdoa ya. Tapi kan bukan kita yang kontrol semua kan. Tahu gak sih? Bener kan Pastor Sandi? Kalau itu lagi Tan, pikiran kita harus baik dulu ya kan. Iya benar. Aku nih sangat diberkati sama Abraham loh. Wow. Ini kita pajak dikit gak apa-apa boleh, ya? Boleh. Abraham, karena Abraham tuh dijanjiin anak tuh umur 75 tahun kan. Wow. Ini singkat cerita aja ya. 75 tahun Abraham dijanjikan anak. Dan di situ Tuhan ngomong, sekarang nama kamu bukan Abram. Dulu kan namanya Abram dulu ya. Sekarang nama kamu Abraham, karena kamu bapak banyak bangsa.
Di umur 75 namanya Abraham, bapak banyak bangsa. Tetapi kan kita tahu nih, Abraham tuh baru dapat anak di umur 100 tahun gitu. Iya. Artinya 25 tahun dia pakai nama Abraham. Iya. Tapi belum punya anak. Wah. Coba ya. Iya juga ya. Kalau arisan di rumah, ya kan? Ibu-ibu datang. Siapa nama suamimu? Abraham. Wah, bapak banyak bangsa. Mana anaknya? Gitu. Waduh. Ngeri banget dah. Tapi Tuhan bilang, namamu Abraham. Tapi suruh nunggu 25 tahun gitu. Ya. Maksudnya apa gitu kan? Kadang-kadang kita nggak ngerti. Tapi yang kerennya adalah ketika Tuhan kasih satu anak. Anak ini anak yang spesial banget. Gitu. Maka semakin besar waktu prosesnya, akan semakin besar kemuliaannya. Jadi gue bilang, dahsyat. Ishak jadi anak yang dahsyat, yang akhirnya jadi penggenapan janji Tuhan buat seluruh keturunan Israel gitu ya. Wow. Dan itu sebanding sih dengan penantian Abraham. Jadi kalau tadi ditanya iri hati karena orang lain udah punya, ya aku bilang jangan berlarut-larut lah, sekali-sekali aja. Bener. Ya imani aja kalau di masa penantian ini Tuhan lagi persiapin anak yang keren, anak luar biasa yang siap banget. Dan itu buat semua orang yang nanti ya. Dan jangan takut kalau pengen kasih nama Abraham ya. Ntar takut lagi ya kan. Waduh, takut nih saya. Kesimpulan nih Pastor Sandi. Iri hati membuat saya termotivasi untuk maju. Berarti iri hati ini ada manfaatnya dong. Silakan Pastor. Iya, iri hati itu wajar ya. Semua kita tuh bisa iri hati, itu emosi gitu. Tapi iri hati itu bukan firman Tuhan gitu. Artinya kalau muncul iri hati dalam diri, dalam pikiran, harus langsung ditolak ya. Harus langsung dihilangkan, jangan berlarut-larut. Firman Tuhan juga katakan iri hati itu merusak. Iri hati itu menghancurkan. Jangan sampai terjebak dalam iri hati. Iri hati di awal ya pemicu aja gitu. Dalam arti ketika ngelihat orang lain sudah sukses, sudah berhasil, jangan sampai itu dipelihara terus perasaan iri hatinya, karena kita nggak bakal maju. Tapi pastikan itu di awal saja, untuk pemicu di awal ya, pemicu di awal untuk nanti kalian berjalan, bekerja, sukses, bukan untuk membuktikan semua orang lain, tapi untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Itu yang jauh lebih penting. Untuk memuliakan Tuhan lewat apapun yang kalian kerjakan. Amen. Karena dari Tuhanlah kita menerima bagian, dan semua yang Tuhan kasih sekarang ini buat kita pun juga nggak kurang-kurang. Gitu ya. Jadi mulai belajar untuk bersyukur, mulai belajar untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Fokus bukan sama apa yang orang sudah punya, tapi fokuslah sama apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Wow. Tapi gimana kalau apa yang Tuhan berikan kepadaku kok nggak seperti apa yang diberikan orang lain? Orangnya punya banyak, aku punya dikit. Kita perlu ketahui, kita harus sadar. Jiwa kita tuh harus sadar. Pikiran kita harus sadar. Pikiran yang sadar tuh artinya kita mengerti apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita mengerti bahwa kita tuh ciptaan Tuhan yang berharga, kita unik. Dan Tuhan tuh merancangkan kehidupan itu rancangan yang luar biasa banget kok. Rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Pikirkan itu terus. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Perasaan kita jaga gitu. Jangan sampai perasaan kita terkontaminasi dengan virus-virus iri hati gitu ya. Bagaimana salah satu caranya menjaga perasaan? Nah, pastikan kalian dikelilingi oleh orang-orang inner circle yang berkualitas gitu. Jauhkan pertemanan kalian dari pertemanan yang toksik gitu. Maksudnya apa sih? Pertemanan toksik yang suka banding-bandingin. Dia lo lebih baik, dia lo lebih pintar, dia tuh lebih hebat, dia tuh lebih sukses. Gak bakal ada ujungnya. Kalau kita dikelilingi sama pertemanan seperti itu, hati kita akan semakin sulit, perasaan kita akan semakin kacau, kita gak bakal maju-maju nanti. Dan yang ketiga, kehendak kita. Pastikan hari ini kita mau menghendaki hidup kita lebih maju lagi bersama dengan Tuhan. Ya, start with what we have. Mulai dari apa yang ada di tangan kita, mulai dari apa yang Tuhan sanggup kerjakan lewat tangan kita. Jadi jangan kecil hati kalau Tuhan kasih nggak banyak, Tuhan kasih nggak seperti orang Tuhan ngasih ke orang lain. Gitu. Porsinya masing-masing kok, modalnya masing-masing, berkatnya masing-masing. Tapi percayalah, sekalipun sedikit di tangan Tuhan, kalau kita serahkan ke Tuhan, Tuhan sanggup lipat gandakan, berlipat-lipat kali ganda. Kerjain aja terus, konsisten terus, komitmen terus, tinggal tunggu waktunya deh.
apa kita tabur pasti akan kita tuai. Amin. Amin. Luar biasa. Wow. Ini kalau obrolan kita didengar di pagi hari ya, orang yang nyetirnya pelan pendengar gitu ya, habis denger obrolan kita, oh ayo yo semangat yo. Ayo yo Bisa, oke. Yo bisa yo. Ini pasti didengerin Nathan waktu Nathan mau bakar sate deh. Saya putar-putar terus, Master. Apa yang ada pada tanganmu? Kipas sate. Narasumber kami Master Sandy ada Instagramnya Sobat Rida. Anda bisa follow di @sandy_PTRA. Ya. Di situ Anda bisa follow. Silakan ya, keren-keren postingannya. Benar. Feed maupun story itu diperhatiin banget sama Master Sandy ya. Memberkati, bahkan dari segi desainnya aja memberkati. Belum isinya loh Sobat Rida. Desainnya aja bisa serapi ini ya. Gimana caranya sih? Gitu. Iya, cakep fotonya. Saya jadi iri deh. Waduh kok iri. Kok jadi iri? Enggak ada topik kita nanti. Jadi guyon ya. Makasih Master Sandy hari Thank ini you, Master. sudah ngingetin kita lagi gitu ya, bahwa iri ini mungkin bisa saja muncul, tapi harus segera dikelola begitu ya, supaya nggak terlalu toksik dari hidup kita sendiri. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.